Di suatu malam, Mas Dodi, seorang tukang ojek online, sedang duduk di sebuah warung kecil milik Mbok Darmi yang terletak di pinggir jalan desa. Ia menikmati kesunyian malam dengan secangkir kopi pahit sambil memikirkan biaya untuk persalinan anaknya yang pertama, yang saat ini istrinya sedang hamil tua. Udara malam yang sejuk dan suara gemericik hujan ringan membuatnya merasa tenang setelah seharian bekerja. Mas Dodi, gimana kabar istrinya? Tanya Mbok Darmi sambil menata cangkir-cangkir kosong di meja. Alhamdulillah, Mbok, jawab Mas Dodi sambil tersenyum. Dengan mata menatap keluar warung sambil merasakan ketenangan malam. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ponsel Mas Dodi bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Panggilan antar penumpang. Mas Dodi menatap layar ponselnya, membaca alamat yang tertera. Mas Dodi melihat jam tangannya. Pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ada penumpang di Desa Wates, Mbok. Kayaknya jauh juga nih, lewat hutan pinus, kata Mas Dodi sedikit ragu. Jalan menuju Desa Wates memang cukup terpencil. Jalan menuju Desa Wates memang cukup terpencil dan melewati hutan yang terkenal angker. Udah malam banget, Mas. Hati-hati ya, pesan Mbok Darmi melihat kecemasan di wajah Mas Dodi. Sepanjang perjalanan, udara semakin dingin dan sunyi. Malam di luar tampak gelap, hanya lampu motor yang menerangi jalanan. Mas Dodi melaju perlahan, melewati desa yang sepi, lalu memasuki kawasan hutan pinus yang sudah dikenal dengan kesan mistisnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang ganjil. Ia merasakan udara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengikutinya. Ketika ia melirik ke belakang, penumpang yang ia bonceng, seorang wanita berbalut gaun putih, tampak begitu tenang. Wajahnya terlihat pucat, mata hitamnya menatap lurus ke depan, seperti kosong, tak ada ekspresi. Mas Dodi merasa ada yang janggal. Biasanya penumpang di malam hari akan berbicara atau setidaknya bergerak sedikit. Namun wanita ini selain diam juga terlihat begitu asing. Ia mencoba untuk tetap fokus pada jalan, mengabaikan perasaan aneh yang mulai menghantuinya. Tiba-tiba motor Mas Dodi melaju lebih lambat tanpa alasan. Meski ia sudah memutar gasnya, motornya sepertinya tertahan oleh sesuatu yang tak tampak. Tanpa disadari, Mas Dodi sudah memasuki jalan setapak yang lebih sempit, yang hanya terlihat samar dalam kegelapan hutan pinus. Tiba-tiba suara gemerisik daun kering terdengar di sekitar mereka. Mas Dodi berhenti dan melihat ke kanan, di mana hutan pinus seolah bergerak.
Pohon-pohon itu berdesir seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Wanita ini kenapa diam saja? Pikir Mas Dodi. Semakin merasa tak nyaman, ia mulai mempercepat laju motor, berharap segera keluar dari hutan itu. Namun semakin ia melaju, semakin berat rasa jalanan di bawah roda motornya. Ketika ia melihat ke belakang, wanita itu tiba-tiba sudah duduk tegak, memandangnya dengan tatapan yang lebih dalam dan tajam. Mata wanita itu kini berkilat merah, bukan hitam lagi. Mas Dodi merinding, mendapati kenyataan yang tak bisa ia hindari lagi. Wanita itu bukan manusia. Apa-apaan ini? Bisik Mas Dodi hampir tak percaya. Di tengah kebingungannya, suara angin keras terdengar, membuat pohon-pohon pinus berdesir kencang. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Mas Dodi merasa seperti ada yang menonton mereka, atau bahkan mengintai. Motor tiba-tiba berhenti lagi, kali ini di tengah jalan setapak yang gelap gulita. Wanita itu perlahan berdiri dari boncengan, matanya kini sepenuhnya merah dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Siapakah kamu sebenarnya?" tanya Mas Dodi. Tubuhnya gemetar meski ia berusaha tenang. Wanita itu hanya tersenyum sambil tertawa. Kemudian tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis yang menghilang begitu saja. Mas Dodi terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Beberapa detik kemudian, suara ponselnya berbunyi. Notifikasi panggilan masuk lagi, kali ini dari pusat aplikasi ojek online. "Selamat malam, Mas Dodi. Perjalanan Anda selesai. Silahkan kembali ke tempat semula." Mas Dodi menoleh ke sekelilingnya, menyadari bahwa ia berada di ujung hutan dekat dengan jalan raya utama. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mulai menyalakan motor dan bergegas pulang, tak berani lagi melihat ke belakang. Saat sampai kembali di warung Bok Darmi, ia hanya duduk diam, meminum kopi yang sudah dingin. "Mas, kenapa kelihatannya pucat?" tanya Bok Darmi dengan khawatir. Mas Dodi hanya tersenyum tipis. "Hanya perjalanan panjang, Bok. Tapi saya rasa hutan itu punya cara untuk menunjukkan siapa yang berani melaluinya." Dan sejak malam itu, Mas Dodi tak pernah lagi memilih perjalanan lewat hutan pinus. Meski itu hanya sekedar panggilan pekerjaan. Sesekali ia masih merasakan tatapan wanita itu yang mengikutinya dalam bayangan.